Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua DPW LDII Lampung, Lembaga Dakwah Islam, Dr. Haji M. Aditya, didampingi Sekretaris DPW LDII, Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi. Di sesi pertama kita sudah sekilas membahas, memperkenalkan LDII, termasuk profil dari Pak Aditya dan Pak Heri. Pak Ketua, Pak Dr. Aditya, itu yang menarik tadi kan soal pondok pesantren yang ada di beberapa kabupaten kota ya, 15 tadi ya. 15. Nah, jadi saya tergambar tuh cukup banyak juga anggota. Itu bagaimana ini Pak Ketua? Ya, alhamdulillah ya, kita kan memang Pak Umar di LDII itu kalau ditanya, kita salah satu ormas yang sangat taat dengan azas ya, taat aturan. Jadi kami itu nggak pernah abu-abu gelap gitu ya. Kalau pengajian itu ada sekretariatnya ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya lihat kita ada di mana saja ya, di kota, di desa, di pedalaman, dia di pegunungan. Saya pernah jalan ke Wainipa ya Mas ya. Itu cuma ada 5 kakak warga kita ya, tapi kita kan warga kita. Kita harus pakai perahu dari Kota Agung. Jadi kita bisa ke sana. Jadi memang ya apa, tapi kita punya plang. Kita punya plang, punya apa, pengurusnya di situ. Jadi yang kita sebut itu pengurus. Jadi yang bertanggung jawab. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang ada hal-hal yang apapun lah sifatnya tentang LDII, ya silahkan komunikasikan dengan pengurus. Bisa juga lapor dengan saya, dengan Pak Sekretaris kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan dan sebagainya. Jadi kita juga mencoba tidak eksklusif ya. Jadi kita organisasi yang inklusif ya, tentunya dengan sumber daya manusia yang berbeda-beda Pak Umar. Jadi itu kan ya, ada yang profesor, ada yang cuma SD gitu kan. Nah, tentu kan memang beda. Ya, kami itu sudah ada di 34 provinsi secara nasional. Bahkan ada beberapa cabang kita yang ada di luar negeri. Kebetulan saya punya saudara itu, beberapa anaknya itu di Australia. Kita punya, tapi namanya bukan LDII tapi AIDA namanya itu ya. Jadi kalau lembaga di sana juga, tapi kita mengikuti aturan sesuai dengan negara tersebut ya. Nah, di Lampung sendiri kita sudah ada di 15 kabupaten kota sebenarnya, tapi yang resmi yang ada DPD-nya dari DPW itu ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah, ada di 14. Yang belum itu tinggal pesisir barat karena tapi PC, PAC-nya sudah ada. Sudah ada. Kita tinggal kecamatan tuh ya. Iya. Jadi kalau PC itu kecamatan, kalau PAC itu desa, pekon ya. Itu kita juga ada. Nah, itu memang kalau ditanya warganya, saya sendiri nggak bisa jawab apa tepatnya. Tapi kita punya pengurusnya. Pengurusnya hingga ke kecamatan dan desa. Iya, cukup banyak. Jadi saya tugasnya meng-SK-kan pengurus yang ada di DPD di 14 kabupaten kota. Nanti pengurus di DPD akan meng-SK-kan PC dan PAC. Nah, jadi itu nanti kita bisa kok ada lengkap alamatnya, tadi saya bilang itu. Alhamdulillah sekarang kan dengan kemajuan teknologi, kita punya handphone, punya email dan sebagainya, sangat-sangat gampang untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya mungkin kalau ditanyakan biasanya setelah jumlah, bagaimana tuh menjalankan organisasi yang cukup besar itu. Besar ini ya, alhamdulillah kami punya prinsip tidak mau merepotkan pemerintah. Jadi memang sifatnya kami cara mengumpulkan kalau kita bilangnya sodako lah ya, infak, sodako, kayak zakat dan sebagainya, itu ada pengurusnya. Khasnya di LDII itu kalau belum pandemi nih Pak Umar, biasanya kita sering sodako lemparan. Jadi orang kalau ngaji terus bawa uang dilemparkan saya, tapi memang dilemparkannya ada tempatnya, tidak bikin bikin rame, kita lemparkan terus nanti ada yang mengumpulkan. Nah, itu kemudian kalau sholat habis Jumat juga begitu. Kadang-kadang saat ada pengajian soal Jumat betul. Pak Dokter ya. Nah, mungkin nanti yang berkaitan sama kurban itu kita sangat concern. Nah, itu juga kita namanya nabung. Nah, jadi nabung, jadi korban itu kan tidak simsalabim
apalagi terkumpul dananya gitu ya. apalagi di masa pandemi Pak ya, kita juga susah, jadi warga kita menyisihkan lah sebagian rezekinya dengan menabung. Nah, gitu. Pak Ketua, sebelum kita ke korban tadi, itu kegiatan-kegiatan atau program kerja LDI Lampung lah, baik di 2022 atau 2021 ini gimana? Ya, kita punya program kerja tadi ada 5 sukses nih, 5 kebijakan. Jadi 5 kebijakan itu memang kita mulai dari organisasinya, peningkatan SDM, ya, pemberdayaan potensi LDI gitu. Nah, kita mungkin ada khasnya Pak Umar di potensi LDI itu kita mencoba juga ya. Menurut hadis Nabi itu kan rezeki yang paling banyak itu di usaha perdagangan. Jadi kita coba bikin usaha gitu ya, bukan pegawai negeri loh. Jadi lagi berusaha itu rezekinya paling banyak. Iya, sumber rezeki ya kan berniaga dan memang terbukti kan. Betul. Orang-orang yang kaya itu bukan dari pegawai, yang punya usaha tentunya. Nah itu cobalah kita bikin pelatihan dan ada yang namanya usaha bersama. Jadi kumpulin modal gitu ya, dan kita bikin UBI namanya. Nah itu yang mungkin akan kita coba MOU-kan dengan BSI gitu ya. Tapi kan ternyata dalam prakteknya ada yang sukses, ada yang gagal juga. Betul. Namanya bisnis gitu ya. Nah itu juga, tapi kan dengan begitu kita harapkan nanti kalau ada untung ya bisa sodako ya, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita, ibadah-ibadah kita ini. Kemudian kita memang jujur juga kan kadang-kadang dapat bantuan dari pemerintah, tapi ya sifatnya kan tidak mengikat lah ya. Jadi kita sebagai ormas saja, misalnya kita mengajukan setahun kita mau ngapain nih, program kerja kita coba ajukan lewat biro Kesra ya. Kita coba ajukan, ya kadang dibantu, kadang ya nggak apa-apa ya. Di kabupaten kota juga begitu. Alhamdulillah kan itu juga agak meringankan lah kegiatan-kegiatan kami. Kalau program pendidikan itu tadi? Jadi kita tuh kalau yang hasil Munas yang terakhir, kebetulan saya hadir di tahun kemarin. Tahun itu 2021? Ya, 2020 ya. 2020 Munas kemarin ya. Ya, Munas itu kita itu punya 8 bidang kontribusi LDI namanya. Tadi ke 8 program bidang, ada 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Nah, itu yang pertama tuh kebangsaan. Selalu kita bukan dakwah loh malah. Kita tuh menempatkan kebangsaan itu sebagai rohnya lah. Jadi kita sebagai ormas yang berazaskan Pancasila, kita NKRI harga mati, kemudian kegiatan-kegiatan yang selalu menumbuhkan cinta tanah air ya. Mungkin kalau Bang Umar mungkin lucu ya, kita tuh ada semacam anjuran dari Mbak Ketua Umum, semua rumah tangga warga LDI itu harus punya bendera merah putih dan dikibarkan sesuai aturan dari pemerintah. Karena itu kan untuk mewujudkan ya, di setiap kegiatan LDI itu harus ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah sih rata-rata hafal Pak War. Meskipun teman-teman saya, warga kita itu ada petani, ada nelayan, bukan ASN. Kalau kita di sini ya nggak bisa sih hafal. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau buat beliau-beliau itu, jadi itu kita cobalah itu ya. Itu kebangsaan tadi. Jadi memang gitu. Yang kedua tentunya dakwah. Kita dakwah itu yang tadi Pak Umar tanya, kita kan biar resmi juga kita bikin pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren ada di mana-mana Pak. Kita ada alhamdulillah hampir, bukan cuma hampir, ada yang besar juga, ada yang kecil, ada yang sangat besar misalnya ya. Kita punya pondok pesantren dengan kurikulumnya yang sama, dengan target pendidikan yang sama, mulai dari kalau istilah kami itu cabai rawit, dari anak-anak kecil, pra-remaja, remaja, kemudian usia PAUD itu ya, kemudian pra-remaja, remaja, dewasa. Jadi kita ada target-target yang kita. Kalau pendidikannya tingkat dewasa ini sampai perguruan tinggi atau tingkat SMA? Ada kita Pak, ada. Jadi kalau yang
terus terang aja jujur kita belum seperti Muhammadiyah ya. Yang Muhammadiyah kan sudah atau NU yang udah perguruan tinggi ya. Ya, kita punya Pak, tapi nggak banyak ya. Salah satunya itu kita punya STIAMI, sekolah di tinggi Lampung di apa di Jakarta, Jakarta. di Pondok Gede. Oke. Ya, di Pondok Gede. Jadi memang itu. Jadi itu memang setelah SMA, nah mungkin ya. Nah kita baru Pak Umar yang agak baru tapi sebenarnya udah lama juga ya Pak. Kita punya namanya PPM. PPM? Jadi Pondok Pesantren Mahasiswa. Jadi Pondok Pesantren Mahasiswa kita punya 3 tempat Pak. Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Satu lokasinya dekat UIN. Ya. Jadi mungkin yang untuk kuliahnya mahasiswa di UIN, ya, kuliah di kita coba siapkan pondok pesantren mahasiswa. Jadi memang kok kenapa pondok pesantren saya kemarin dengan Ibu Wali Kota juga dia kaget kok sampai begitu. Ya kita ngurusin itu Bu, saya bilang. Jadi kalau anak-anak itu setelah kuliah mau ngapain? Kadang-kadang kan orang tuanya jauh, betul, di luar kota, dia di sini. Nah kalau kami warga kami ini setelah mereka tidak kuliah mereka pulang dia mondok di situ. Mondok di pesantren itu. Kemudian kita juga punya ada di Raja Basa Pak, yang kuliah di jalan apa sih Pak namanya itu? Lungsir ya. Apa namanya? Pematang kayak itu namanya? Di belakang kantor kesehatan pelabuhan. Di Linso. Jadi itu dekat Peraman Polri. Nah, itu Peraman Polri masuknya negara. Jadi kita punya PPM ya namanya. Pondok Pesantren Mahasiswa itu anak-anak Unila yang berkuliah di Unila. Nah, ya itu dekat ke situ lah. Ya. Kemudian ada yang di tengah, ada yang di Gajah Mada. Di Waidadi ini. Jadi misalnya yang kuliahnya di UBL, yang kuliahnya di sini ya, di apa misalnya yang daerah-daerah sini ya itu di Raja Basa, di apa namanya? Gajah Mada. Dekat sekolah Gajah Mada itu. Jadi itu jadi kami itu kan sangat konsen dengan pembangunan generasi muda itu. Ya, jadi kalau yang SD, SMP, SMA-nya itu sudah melekat ke pondok. Nah, ini sekarang kalau dia kuliah gimana nih? Nah, dia kuliah kita bikinkan juga. Kemarin anak saya kebetulan kuliahnya di ITB di Bandung. Ini juga dekat situ ada juga. Ada juga yang tapi untuk daerah apa LDII Bandung Jawa Barat ada banyak beberapa. Gitu ada di dekat ITB, ada yang di dekat apa STT Telkom ya. Kemudian ada yang sekolah APDN itu. STPDN ada, jadi kita jadi yang PPM juga namanya. PPM juga Pak. Jadi memang ada yang PPM. Ada yang pelajar, jadi beberapa akhirnya kan karena bisa berkolaborasi dengan sekolah terdekat. Saya ambil contoh misalnya di Bandung ya Mas. Jadi ada SMA Negeri W berapa gitu. Nah itu dibikinin juga namanya PPM, ada pelajar. Jadi pelajar mahasiswa. Jadi ada pelajarnya. Nah, ya memang. Ya itulah usaha Pak. Kami sangat apa ya kalau saya kutip istilahnya ketua umum tahun 2045 itu nanti benar-benar bonus demografi yang kita dapatkan bukan beban demografi. Nah anak-anak muda ini kan anak-anak muda yang akan menjadi leader, yang akan jadi memimpin negara ini tentunya kita harus siapkan ya mulai sekarang dan kemarin-kemarin kita siapkan nanti 2045 benar-benar itu bonus demografi bukan beban demografi. Nah itu kan nggak gampang gitu. Betul. Oke. Tampaknya kita harus break dulu nih selanjutnya nih. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tampaknya banyak hal yang akan kita kupas tentang organisasi lembaga dakwah Islam Indonesia Provinsi Lampung ini. Banyak kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Dr. M. Aditya dan Pak Heri. Nanti kita akan bahas di sesi ketiga tentang kegiatan-kegiatan sosial terkait Hari Raya Kurban dan juga mungkin dengan penyakit mulut dan kuku, khususnya di Hari Raya Kurban ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.